Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Febriani, NIM 19101060015, mahasiswi semester 4, program studi S1 Kebidanan. Pada video ini, saya akan melakukan konseling masalah gizi pada anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Bu. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Sanita yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Marni, Usianya Bu? 30 tahun. Terus pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya Bu. Alamatnya Bu? Mutung Dau. Muntung Dau ya. Sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi masalah gizi anak saya. Mau konsultasi masalah gizi anak Ibu ya? Iya. Sebelumnya nama anak Ibu siapa? Namanya Rezeki. Rizky ya. Terus umurnya Bu? 2,5 tahun. 2,5 tahun atau 30 bulan ya Bu ya? Iya. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai konseling ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait dengan masalah gizi ya Bu, jadi untuk status gizi anak dan balita diukur berdasarkan umur, berat badan, dan tinggi badan juga ya Bu. Peningkatan berat badan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan berat badan, tinggi badan, atau ukuran tubuh lainnya Bu, tetapi lebih dari memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi seorang anak dalam proses pertumbuhannya. Setelah didata dan dilakukan pemeriksaan antropometri, anak Ibu mengalami wasting ya Bu, di mana dengan berat badan 9 kg dan tinggi badan 98 cm. Nah, di Indonesia menjadi masalah kekurangan gizi pada anak balita dan anak usia sekolah yang serius ya Bu. Nah, wasting ditentukan dengan pengukuran antropometri, yaitu berdasarkan indeks berat badan dan tinggi badan Bu. Wasting itu apa Bu? Wasting wasting itu adalah kurangnya berat badan terhadap tinggi badan sehingga tubuh anak tersebut tidak proporsional. Nah, wasting itu biasanya Bu disebabkan oleh asupan gizi yang inadekuat atau adanya penyakit pada anak. Keadaan tersebut mengakibatkan berat badan pada anak berkurang sehingga berat badan anak tersebut tidak proporsional dengan tinggi badannya. Selain itu, juga usia, jenis kelamin juga berperan dalam mempengaruhi wasting juga Bu. Nah Bu, untuk dampak wasting sendiri, anak dapat mengalami penurunan daya eksplorasi terhadap lingkungannya, terus peningkatan frekuensi menangisnya juga, terus kurang bergaul dengan sesama anak, kurang perasaan gembira, dan cenderung menjadi apatis juga Bu. Dan apabila dalam jangka panjang anak mengalami wasting, juga mengalami gangguan kognitif, terus penurunan persentase belajarnya juga menurun, terus gangguan tingkah laku, bahkan peningkatan resiko kematian. Nah, untuk penanganan wasting itu sendiri Bu, karena wasting merupakan salah satu masalah gizi yang cukup serius dan berdampak kematian juga, diperlukan penanganan yang cukup serius juga Bu. Nah, seperti pemantauan berat badan dengan kartu menuju sehat. Nah, yang kedua, penyediaan pelayanan konseling gizi yang saat ini kita lakukan Bu. Terus untuk pemberian makanan tambahan suplemen selain ASI juga. Nah, terus pemberian vaksin. Nah, untuk yang terakhir, dengan pengadaan rehabilitasi dengan cara penyediaan makanan padat energi dan pemberian makanan tambahan suplemen seperti kacang-kacangan dan produk yang berasal dari hewani juga Bu. Untuk kebutuhan gizinya gimana Bu? Ya, untuk kebutuhan gizinya sendiri ya Bu, untuk kebutuhan energi dan zat gizi balita, makanan pada balita berpedoman pada gizi seimbang serta harus memenuhi standar kecukupan gizi balita juga Bu.
Nah, untuk angka kecukupan gizi makanan tambahan bagi yang diperlukan anak ibu yang berusia 2,5 tahun atau 30 bulan, termasuk dalam balita usia 12 sampai 59 bulan ya Bu, dengan kandungan gizi sekitar sepertiga dari angka kecukupan gizi atau AKG ya Bu, yaitu energi 250 sampai 375 kalori dengan 6 sampai 9 gram protein per hari makan. Nah, dengan kandungan gizi makanan tambahan yang diberikan balita usia 12 sampai 59 bulan, satu kali makan dengan kandungan gizinya sekitar 10% dari AKG, angka kecukupan gizinya ya Bu, yaitu 125 sampai 185 kalori dan 3 sampai 5 gram protein ya Bu. Nah Ibu, untuk salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi wasting adalah dengan pemberian makanan tambahan atau PMT ya Bu. Nah, untuk pemberian makanan tambahan pemulihan diberikan setiap hari dalam 90 hari serta benar-benar sebagai penambah makanan ya Bu, dan tidak mengurangi jumlah makanan yang dimakan setiap hari di rumah. Nah, untuk bahan makanan yang digunakan dalam pemberian makanan tambahan itu Bu, berasal dari Dinas Kesehatan yang ada di daerah setempat Ibu. Nah, Ibu, untuk bagi bayi dan anak berumur 12 sampai 59 bulan, makanan tambahannya digunakan bersama makanan pendamping ASI ya Bu, atau MPASI. Nah, untuk tiap kemasan primernya 4 keping per 40 gram. Nah, makanan tambahan balita mengandung minuman 160 kalori, 3,2 sampai 4,8 gram protein, terus 4 sampai 7,2 gram lemak. Makanan tambahan balita diperkaya dengan 10 macam vitamin ya Bu. Ada vitamin A, vitamin D, terus vitamin E, vitamin K, terus vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12 sama asam folat ya Bu. Terus dan ada juga 7 macam mineral yaitu besi, lodium, seng, kalsium, natrium, dan selenium sama fosfor juga ya Bu. Jadi Ibu harus memberikan makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus menjaga kecukupan gizi anak Ibu juga. Gimana Bu? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah jelas ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi Ibu harus memberikan makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus menjaga kecukupan gizi anak Ibu juga. Gimana Bu? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah jelas ya Bu ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita tutup konseling masa gizi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja video konseling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.